Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita IPA pada hari ini. Hari ini ibu akan mengajarkan kepada kalian mengenai transformasi energi di dalam sel. Transformasi energi adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pada makhluk hidup heterotrof yang tidak bisa membuat makanan sendiri, dia memperoleh makanan dari energi dari makanan yang dikonsumsinya. Dia memperoleh energi dari makanan yang dikonsumsinya. Nah, transformasi energi terjadi di dalam organel, di dalam sel. Jika pada tumbuhan terjadi dalam klorofil, pada hewan dan manusia terjadi di dalam mitokondria. Nah, bagaimanakah transformasi energi oleh klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut dengan di dalam kloroplas. Nah, energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis. Glukosa hasil fotosintesis dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber energi untuk tumbuh dan berkembang. Oksigen hasil fotosintesis ditransformasikan ke makhluk hidup lain seperti untuk respirasi manusia dan hewan. Kemudian di dalam tubuh manusia dan hewan, oksigen ditransformasikan sebagai sumber energi. Transformasi energi oleh mitokondria. Perhatikan gambarnya, ya. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel, otot makhluk hidup, dan saraf. Nah, bagaimanakah metabolisme dalam sel? Metabolisme adalah keseluruhan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Perhatikan gambar. Metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan atau sintesis seperti fotosintesis. Sedangkan katabolisme adalah reaksi penguraian seperti respirasi. Kita lihat fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi di dalam daun, yaitu reaksi kimia antara senyawa air dan karbon dioksida yang dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut. Karbon dioksida berikatan dengan air dengan bantuan cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil, terbentuklah oksigen dan karbohidrat. Inilah reaksi fotosintesis. Nah, jadi dalam fotosintesis perlu ada karbon dioksida, perlu ada air, perlu ada klorofil untuk menangkap energi daripada cahaya matahari. Nah, dalam rumus kimianya itu kamu perhatikan skema itu. Yang berikut fotosintesis. Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan, sedangkan oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis digunakan untuk bernafas. Berikut ini percobaan fotosintesis yang disebut dengan Ingenhousz. Nah, ada tumbuhan hidrilla ditaruh dalam corong kaca, kemudian ada tabung reaksi, ada air, hasilnya adalah nanti oksigen. Nah, ada juga percobaan Sachs untuk membuktikan adanya amilum atau zat tepung pada proses fotosintesis, di mana daun yang ditutup itu akan menghasilkan amilum. Nah, sekarang respirasi. Respirasi yaitu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasilah dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan. Reaksinya sebagai berikut. C6H12O6 tambah 6O2 akan terbentuk 6H2O tambah dengan 6CO2
Nah, itu tadi reaksi fotosintesis. Sekarang kita lihat dulu sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, bagaimanakah pencernaan karbohidrat dalam tubuh? Karbohidrat itu di dalam mulut oleh enzim amilum dirubah menjadi glukosa dan diteruskan dari mulut ke lambung, ke duodenum, kemudian ke usus halus. Di dalam usus halus, protein itu akan mengalami perombakan yaitu menjadi glukosa. Glukosa inilah yang akan dirubah menjadi energi. Nah, sebahagian glukosa itu akan dirubah menjadi gula dan glukosa itu akan dirubah menjadi asam amino. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yaitu hormon insulin dihasilkan oleh pankreas berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks. Nah, bagaimanakah pencernaan protein dalam tubuh? Sumber protein dihancurkan oleh air ditambah dengan enzim. Nah, kemudian itu menjadi kitin. Molekul-molekul protein itu akan dipecah oleh enzim pitialin dan molekul itu oleh enzim pitialin akan dirubah menjadi asam amino. Asam amino diserap oleh jonjot usus dan akan dicernakan dan diteruskan ke dalam sel-sel tubuh dan N2 dan senyawa-senyawa organik sederhana akan dikeluarkan dari ginjal dalam bentuk urea dan amonia pada air seni kita. Sedangkan asam amino itu akan digunakan menjadi sumber energi. Protein tidak dapat disimpan dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang melalui air seni. Zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan dirubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan 4 kalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ tersebut lebih berat. Nah, gangguan kekurangan protein biasanya disertai dengan kekurangan karbohidrat dinamakan dengan busung lapar atau hunger ödem. Ada 2 bentuk busung lapar yaitu kwashiorkor dan marasmus. Perhatikan gambar. Nah, bagaimanakah pencernaan lemak dalam tubuh? Sumber makanan lemak misalnya seperti keju dihasilkan dan gumpalan-gumpalan itu dihasilkan oleh garam empedu menjadi molekul lemak. Molekul lemak itu diuraikan oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan diabsorpsi oleh jonjot usus dan dirubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Nah, lemak itu dibawa oleh darah ke jaringan tubuh dan digunakan sebagai sumber energi. Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Kelainan ini disebut dengan asidosis. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Semoga